yang mereka sampaikan itu pasti pertama terkait apa? Baterai biasanya gitu ya. Mungkin di Jakarta nih teman-teman ya, dan mungkin di hubungannya sama bola. nggak ada. Jangan kemana-mana. Jangan kemana. Tetap dikasih solusi. Jadi rasa aman yang menjadi nilai utama dari Jadi lagi nih gue nih. habis jadi bahan. Ini dibekali juga dengan kesiapan para teknisinya, komunikasi ya. Kalau kita bicara di Honda itu Audio Jungle. Audio Jungle. Oke teman-teman ya, kembali lagi di Honda Smart Podcast ya. halo. Halo guys, gimana kabarnya? Baik lagi bersama kita tri-host Ya. di sini. Trio macan, trio ubur-ubur ya. Guys ya, seperti biasa nih kalau di podcast kita ya, intinya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya sama teman-teman, bersama teman-teman saya juga di sini gitu ya. Ya. Seperti biasa lah teman-teman ya. Karena memang setiap bulan itu kita akan ada tema ataupun materi-materi yang tentu akan kita bahas Ya, gitu ya. Betul. Pasti menyesuaikan Dengan kondisi yang lagi relate dengan saat ini. Betul, saat ini Yang apa? seger lah. Yang seger lah ya. Apa tuh yang segar? Habis mandi soalnya. Oh. Iya, Iya, baik. Wangi Kalau kemarin kita pakai baju bola, Iya. Gimana pilihan teman-teman, menang nggak kemarin? Udah kelihatan sekarang juaranya. Juaranya udah kelihatan Benar. sekarang. Bisa dilihat Ya. di video sebelumnya. Nah, siapa Coba pilihannya? nonton lagi ya. Pendukungnya. Masih ada videonya. Silakan nonton lagi Tim ya. jagoan siapa yang menang ya? Dia mau ngomong dari tadi kepotong mulu. Bisa nih. ya, bisa ya. Bisa, Bang. Lihat aja nanti ya video yang Ada yang jual lahan mungkin? jualan. Oh jangan ya, jangan. Jualan kenapa? Jual Itu lahan. kan lagi banyak proyek. Oh, iya. Gara-gara Piala Dunia kan banyak proyek. Iya, Tukaran iya. aset ya kan. Pertukaran aset. Tapi ya. bola juga sekarang lagi rame lagi. Apa itu? Timnas. Timnas Iya, ya, timnas main ya. Iya, betul ya. Semoga juara lah. Amin ya, menarik. Nah, ngomongin bola lagi masalahnya ya. Kebanyakan ah. Lanjut aja. Ngomongin bola, kebetulan guys ya, di bulan ini Iya. ada event yang cukup besar nih di Indonesia ya. Salah satunya itu adalah ada event Gias ya. Mungkin di Jakarta nih teman-teman ya. Dan mungkin di Hubungannya sama bola. nggak ada. Kan habis bola ada Habis event bola, lagi. ada bridging-nya ya. event lagi Iya, gitu biasa. siap. Tetap nyambung. Nyambung eventnya. ya. Ada event Gias walaupun di teman-teman ya lihatnya di media sosial ya rame ya. Dan mungkin ada juga nih yang berkesempatan mungkin datang ke Jakarta lihat di Gias langsung ya. Gitu ya. Silahkan nanti datang ke Jakarta di Gias Jakarta. Betul. Nah, bicara Gias guys, kebetulan yang lagi rame di medsos juga belakangan ini kan terkait dengan peluncuran produk terbaru kita ya. Ya. Salah satunya di Gias itu terkait dengan mobil Super One. Super One gitu Terbang ya. dong ya. Oh iya, Super Dede itu ya. Superman. Superman ya. Super Dede nggak itu terbang. nggak terbang, larinya Tahu cepat saya ya. sih nggak terbang. Ya larinya cepat. Oke. Relate nggak ya? Enggak sih kayaknya ya. Nontonnya Gen Z ini ya. Intinya gitu ya. Kita baru keluar salah satu mobil sebutannya kalau di Honda itu guys namanya Honda Electric ya. Namanya Honda Electric. Nah, ini yang harus kita coba sampaikan dan gaungkan nih kalau di Honda ini kita namanya punya namanya Honda Electric. Super One. Super One. Satu Apa lagi, jangan nyebut Brio listrik. Iya betul, ada catatan ya. Jangan bilang ini Brio listrik ya. Beda ya. Beda. Jadi kita berbeda dengan mobil-mobil lain gitu ya. Betul. Implementasinya seperti itu. Ini langsung aja ya. Ini yang mungkin menjadi keresahan juga dan seringkali terjadi memang di lapangan. Ini bicara terkait dengan mobil Super One. Ini kan sudah kebaca nih arahnya kemana ya. Ya, pasti kita ngomongin terkait dengan mobil listrik yang ada di Indonesia, gitu ya. Sebenarnya ketika kita berbicara mobil listrik ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan keluar pertama kali di konsumen kita yang disampaikan. Ya, menurut kalian guys nih, ini aja dari saya ya. Kalau sepengamatan saya ya, Bang Jerry, Bang Randy, ketika kita bicara mengenai elektrifikasi di lapangan gitu ya, yang ditanyakan oleh konsumen itu bukan lagi soal berapa torsinya gitu ya, berapa tenaganya, atau misalkan interiornya futuristik atau enggak. Nah, jadi udah bukan lagi ngomongin akselerasi mobil ataupun
apapun performa mobilnya. Oh, oke. Tambahannya juga kayaknya nggak langsung penasaran sama fitur-fitur hiburan deh, Nah, entertainmentnya gitu. Iya. Karena adalah hal-hal yang kayaknya menjadi satu apa namanya ya tadi keresahan yang sering banget gitu ya dikhawatirkan oleh beberapa pengguna mobil listrik mungkin Ya. yang belum pernah ataupun yang sudah pernah yang mau mencoba beralih gitu ya yang iya. mencoba beralih. Nah, pasti pertanyaan yang muncul berarti kalau bukan fitur, kalau misalkan bukan terkait di hiburan di mobilnya ada apa aja, berarti pertanyaan-pertanyaan yang memang sering kali kita ketemui, justru ini berdasarkan kita lihat juga di lapangan ya, yang memang menyampaikan adalah biasanya ketika nih tipikal konsumen mobil elektrik, mobil listrik gitu ya, yang mereka sampaikan itu pasti pertama terkait apa? Baterai biasanya gitu ya. Ini gimana nih baterainya? Nanti kalau rusak gimana? Kalau ganti gimana? Itu kan hal yang pertama kali pasti mereka sampaikan gitu ya. Betul. Kalau rusak gimana? Karena belum banyak bengkel-bengkel terkait mobil listrik. Itu pasti yang pertama tuh. Ya. Berikutnya paling apalagi servisnya susah atau Ya. enggak, purna jualnya nanti gimana? Betul. Itu pasti yang akan ditanyakan. Nah, itu Iya, paling iya. sering ditanya. Dibanding tadi torsi atau mungkin Torsi, fitur gitu ya Bang ya, Heeh. dan lain sebagainya Nah, itu betul. akan ditanyakan. Justru kalau menurut saya ya, Bang Jerry, Bang Randy, dari situ justru kelihatan yang menjadi apa ya kebutuhan utama dari sebuah mobil listrik, terutama listrik ini memang adalah segmentasi baru bagi masyarakat Indonesia. Baru beberapa tahun dikenalkan Ya. di Indonesia. Jadi rasa aman yang menjadi nilai utama dari yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen ini, gitu ya. Jadi memang secara manusiawi kalau saya lihat yang namanya ketakutan itu dilandasi dari rasa ketidaktahuan. Karena Iya, selama ini awam pakat sih. Awam ya. betul. Di atas ya. Awan. nih ada di sini nih awal ini. Jangan. PR ya. Edit lagi gua habis gitu PR ya. buat editor tuh. PR lagi ya. Di atas dikasih awan ya. Ya itu tadi, sorry, lanjut lagi. Ya, awam. Selama ini mungkin terbiasanya menggunakan internal combustion, Benar. gitu ya. Kemudian masuk teknologi baru, pasti wajar orang takut ataupun khawatir. Kira-kira ketika kami mulai beralih gitu ya, konsumen mulai beralih, ini sebuah keputusan yang tepat atau enggak? Betul. Karena orang beli mobil ini kan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan dia. Betul. Jangan sampai dia udah beli malah menjadi masalah baru untuk dia ke depannya. Nah, itu sih yang ratusan juta nambah masalah. benar, bukannya selesai masalah, dapat mobil baru bisa dipakai, tapi khawatirnya ya itu tadi ntar banyak PR-nya atau gimana. Itu pasti yang menjadi ketakutan konsumen di awal. Setuju. Ya ditambah sebenarnya kalau kita bicara ketakutan-ketakutan itu ditambah dan digoreng lagi di media sosial sih yang sebenarnya benar lebih banget. parah ya, karena sebenarnya ya masyarakat kita atau konsumen-konsumen kita taunya ini kan dari medsos dulu biasanya. Iya, ya. betul. Dari medsos, ini ada mobil, salah satu Iya. mobil listrik mati di tengah jalan gitu Waduh, ya. bahaya tuh. Bahaya. Ada juga kemarin yang saya lihat itu baru 4 hari yang lalu gitu ya, dari tag video hari ini ya guys. Itu ada salah satu brand juga yang remote-nya nggak bisa gitu, jadi nggak bisa dihidupkan mobilnya dari remote gitu ya. Pokoknya banyak kendala yang memang disampaikan di medsos yang akhirnya membuat ketakutan masyarakat ini ya semakin parah lagi gitu ya, ketakutan, kecemasannya, dan ya seperti itulah yang terjadi di kita gitu ya. Nah, Betul. ini penting juga. Kalau saya amati juga sama seperti Bang Jerry tadi, memang salah satu faktor mungkin dari beberapa brand lain gitu ya. Ada kasus memang mobilnya baru keluar dari dealer, tiba-tiba ada yang nggak bisa lah, ada yang error ini ya. Tapi ya balik lagi, mobil ini kan sebenarnya selain faktor tadi ya, memang kesalahan dari pabrikan atau lain sebagainya. Mobil ini adalah suatu hal yang kita pakai untuk aktivitas sehari-hari, dan banyak faktor lain yang namanya di jalan kita udah hati-hati, tiba-tiba ada orang lain yang nggak hati-hati, dan kita pun nggak pernah mau hal itu akan terjadi. Tapi siapa yang bisa siapa yang bisa prediksi gitu kan. Nah, jadi yang disayangkan Jaya. Kurang pas tadi. Kurang pas ya, mau langsung Jadi kalau yang saya lihat dari konsumen ini yang disayangkan bukan hanya dari mobilnya saja sebenarnya, tapi ketika hal tersebut terjadi gitu ya, bagaimana pelayanan dari dealernya, dari brandnya gitu ya. Jangan sampai ketika udah problem baik itu dari sananya ataupun accident di jalan, tapi ketika mau servis dipersulit gitu ya, dilempar sana sini, akhirnya apa ya, itu tadi ya pusing 7 keliling jadinya. Iya, sebenarnya ya kalau bicara
secara pabrik. 7 mili. Iya sih, 2 aja puyeng ya, ini 7 ya. Ya sebenarnya ya betul sih, kalau bicara itu kan terkait gimana juga cara penanganan dealernya ya, ataupun teknisi dan lain sebagainya. Dari lu sendiri Bang mungkin? Ya itu tadi benar, after sales. Sekarang memang beli mobil mungkin awalnya udah seneng gitu ya, tapi kan Iya. kadang orang juga lupa mungkin ya mikirin soal after salesnya. Dan memang ada 3 hal ya yang memang berkaitan sama after sales. Karena memang untuk mobil listrik ini permasalahannya salah satunya adalah di software atau di kelistrikan digitalnya. Nah ini kalau misalnya memang udah jadi trouble gitu ya, kayak tadi misalnya berhenti di jalan. Nah ini salah satunya itu ya, software atau kelistrikan digital yang kalau misalnya memang sudah trouble, mobil akan lumpuh dalam tanda kutip. Total ya kalau misalnya Ya, mobil betul. listrik itu ya. Akan lumpuh total gitu. Dan juga memang setahu saya ada masa update ya untuk softwarenya dia untuk mobil listrik. Jadi Iya, nggak yang iya. hari ini nih pakai buat nanti 5 tahun ke depan. Nah itu kayaknya ada update terus Pembaruan gitu ya, terus ya. gitu ya untuk Terus ya. softwarenya. Dan selain software juga ada yang namanya faktor high voltage ya. Jadi memang untuk Nah, iya. tegangan tinggi terkait dengan baterai ini kan memang belum banyak ya untuk bengkel-bengkel yang memang sudah bisa menangani Iya kalau sih. misalnya memang ada trouble gitu. Memang berbeda nih kayak mobil bensin gitu. Kita kalau misalnya memang mogok di jalan atau ada kerusakan di jalan, itu kita nyari bengkel tuh gampang. Ya, darurat itu ya. Orang-orang yang mungkin nggak buka bengkel tapi tahu mesin juga bisa Iya. bantu gitu. Tapi kalau untuk baterai ini kan jarang gitu ya. Jadi ini salah satu faktor lagi yang kedua gitu. Yang ketiga yang tadi saya sampaikan adalah yang mau saya sampaikan adalah spare part. Nah ini yang memang sekarang ini juga kita nih harus pertimbangkan juga ya terkait dengan mobil listrik, terutama untuk brand-brand yang baru menurut saya ya. Gimana nih spare partnya? Ya, ya. Harganya, ketersediaannya Betul, gitu ya. Nah ini kan juga harus dipikirkan, jangan sampai senang di awal pakai mobil harganya dianggap terjangkau, udah gitu lupa sama after sales. Nah ini kan jadi pertimbangan juga sih buat teman-teman Iya sih. mungkin yang kepikiran mau beli mobil listrik. Iya, sebenarnya berarti kalau disimpulkan atau akar masalahnya kan hal-hal seperti ini tuh lebih ke bukan karena produknya jelek ya, dalam Bukan. artian produknya bukan jelek, tapi lebih ke kesiapan ekosistemnya Betul. aja ya. Ya, kayak ekosistem yang matang dalam artian after salesnya seperti apa gitu ya. Terus nanti juga SDM atau ya tadi bengkel-bengkelnya dia udah banyak atau belum gitu ya. Persediaan Lebih spare ke partnya juga. ekosistem aja berarti ya sebenarnya ya. Betul. Itu yang memang terjadi di kita di Indonesia gitu ya. Ya, karena memang sebagian besar konsumen kita juga yang belum punya mobil listrik nih biasanya ya udah tadi ketakutan duluan gitu. Jadi Ya karena di medsos tadi ya sebenarnya ya Bang. karena perspektif atau persepsi dari media sosial memang negatif ini nih yang mempengaruhi juga. Jadi kadang konsumen tuh datang ke showroom tuh biasanya yang dibawa itu ya kecemasan duluan. Iya, iya. Nah, ini bedanya Honda dengan yang lain. Menanggapi terkait dengan after sales, ya kan? Honda ini dealernya udah tersebar luas, beda sama Iya, yang baru-baru masuk, gitu kan? Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya butuh after sales, gampang, Iya. gitu. Ya terlebih sebenarnya selain mungkin ya sebelum jauh ngomongin ke terkait dealer dan lain sebagainya, mungkin salah satu yang perlu kita perhatikan juga tentu teman-teman sales kita sih Bang ya sebenarnya ya. betul. Karena ini juga jadi momentum krusial dalam artian ketika ada konsumen yang datang dia Betul. menyampaikan kecemasannya, Ya. ya jangan sampai sales kita pun ya guys ya, kita jangan panik duluan gitu ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan di awal gitu ya. Ya, betul. Justru ya harus kita bisa handle gitu ya konsumen kita Iya, gitu. secara namanya aja sales konsultan, artinya harus konsultatif lah, harus solutif gitu ya. Iya, iya. Jadi ya, memang kita tuh harus juga terlatih untuk ya jangan hanya berdebat soal data, tapi ya cobalah kita memvalidasi terkait dengan ketakutan konsumen, Iya, kita iya. bisa meredam rasa cemasnya konsumen, atau mungkin kita coba lagi ya tadi membangun kepercayaan jangka panjang. Dan Honda itu sudah melakukan itu bertahun-tahun. Asik ya. Berarti kan intinya kalau mungkin di obrolan segmen pertama yang kalau bisa saya simpulkan, kenapa kok kita ngajak teman-teman untuk coba paham dulu kondisi di lapangan, karena kondisinya saat ini kan Honda sudah punya line up elektrifikasi nih, Betul. mobil-mobil Iya. listrik nih Iya. gitu ya. Karena ini mungkin akan terjadi di lapangan dan mungkin ada yang bertanya nanti konsumen ke betul. teman-teman gitu ya. Makanya tadi kenapa kita membawa permasalahan ini, karena supaya teman-teman semua di lapangan Tergambar siap nih gitu ya. gitu ya, tergambar juga dan siap nanti gimana cara
kita menangani konsumen. Tadi sepakat sama Bang Ren, terakhir yang disampaikan lebih ke konsultatif. Intinya adalah kita harus bisa meredam dulu nih kecemasan mereka. Yep. Karena ya kita sadar dulu, kita ketahui dulu bahwa di luaran sana di media sosial ada isu-isu yang memang cukup miring terkait dengan mobil-mobil listrik kita. Mobil listrik di Indonesia maksud saya gitu ya. Betul. Nah, ini yang harus kita tangani dulu. Pertama yang harus kita tangani ya bantuan teman-teman tentunya gitu ya. Iya. Menjadi seorang konsultan lah gitu ya. Nah, memberikan solusi dan menjelaskan. Itu ya guys. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi gimana cara kita menghadapi situasi yang memang cukup menantang ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tetap dikasih solusi. Podcast sebelah. Oke guys ya. Seperti yang tadi kita sambung, kita lanjut di episode yang segmen yang kedua ya. Kita akan membahas materi-materi yang tentu akan lebih menarik lagi. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih atau berbicara atau ngobrolin terkait dengan kondisi mobil listrik ya di Indonesia saat ini seperti apa, dan tentu saya akan coba mengaitkan nih buat teman-teman, ada nggak sih punya pandangan nggak sih gitu ya terkait Honda di dunia elektrifikasi ini seperti apa gitu ya. Nah, mungkin untuk membuka saya mau bertanya ke Bro Mahfud dulu nih. Ya. Kira-kira sebenarnya modal utama Honda ya untuk di dunia elektrifikasi ini apa sih, Bro? Nah, justru ini menjadi peluang emas ya buat kita, terutama Honda ya. Karena tadi seperti yang dibahas di segmen awal, keresahan utama dari konsumen ini adalah mencari mobil yang aman, baik dari unitnya ataupun dari purna jualnya, after salesnya gitu ya. Dan artinya yang mereka cari saat ini sampai dengan mati-matian gitu ya. Yang perlu kita sadarkan juga kepada mereka adalah cari brand yang memang sudah settle gitu ya. Kemudian juga bisa diandalkan sehingga mereka ini bisa terbebas dari rasa cemas tersebut dalam penggunaan mobil yang ingin mereka beli. Memang harus ada brand yang bisa memberikan rasa percaya. Sudah. Start with trust. Asik. Ya, kita tahu ya kalau kita tarik ke belakang masyarakat Indonesia tentunya ini kan ya siapa sih yang nggak mengenal Honda gitu ya. Hubungan emosional antara masyarakat Indonesia dengan Honda ini kan sudah terbangun bertahun-tahun, sudah sangat lama gitu ya. Kedekatannya itu udah kayak bro banget gitu sebenarnya. Terus juga masyarakat di Indonesia. Jadi memang sudah puluhan tahun ya hubungan ini dibentuk. Jadi memang bukan yang baru kemarin gitu, nggak kayak apa sih yang bangun candi tuh? Roro Jonggrang lah. Ya, Candi Dalam Sari tuh nggak kayak gitu, karena memang Honda ini membangun kedekatan ini ya bertahun-tahun gitu ya, nggak baru kemarin. Terus kayak episode kemarin lagi gitu. Ngelek nih gua. Roro Jonggrang. Maksudnya mungkin durabilitas produknya kali ya, Bang ya. Itu kan ketahanan produk mobilnya juga udah teruji gitu kan ya. Jadi lagi nih gua nih. Habis jadi bahan. Iya. Ya karena pikirannya yang edit kepercayaan itu dibangun dari rekam jejak yang memang sudah ciptakan oleh Honda ya. Kayak tadi bener durabilitas gitu kan. Durabilitasnya tangguh, jaringan dealer yang luas gitu kan. Terus juga layanan purna jualnya juga konsisten. Nah, ini yang menjadi pengalaman sangat berharga ya, jutaan pengalaman yang sangat berharga yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia tentunya. Terkait Honda ya, benar. Nah, makanya pas banget bertepatan dengan event Gias kemarin kan kita sudah meluncurkan mobil Honda elektrik terbaru Honda Super One. Nah, jadi itu juga di media sosial cukup ramai, responnya bagus itu. Positif, ramai juga di media sosial gitu ya. Yang kita bawa ke hadapan publik ini jadi bukan sekedar Honda elektrik dengan fitur yang canggih ataupun fitur lampu LED instan misalkan gitu kan. EV terkenal gitu ya. Betul. Tapi mobil ini memang membawa legasi ya, kalau kita bicara di Honda itu sejarah panjang ya, semangat ikonik juga dari mobil generasi sebelumnya, yaitu salah satunya adalah dari Honda City Turbo 2. Nah, teman-teman tahu nggak nih Honda City Turbo 2 bentuknya seperti apa? Nah, tampilkan ya. Terlihat ya. Jalan mobilnya. Gak usah jalan, diem aja dia. Jadi banyak ya editannya ya. PR-nya banyak ya. Ya, jadi intinya dari Super One ini ya dihadirkan oleh Honda ini ingin membawa
apa ya, sensasi EV yang berbeda. Karena selama ini kalau kita kenal EV itu kan tenaganya torsinya instan gitu ya, tapi rasa berkendaranya hilang dari sebuah kendaraan. Nah, justru itu yang nggak ingin dihilangkan dari sebuah Super One. EV yang fun to drive, yang nggak menghilangkan rasa berkendara bagi orang yang selama ini puluhan tahun sudah mengendarai mobil Honda gitu ya. Karena itu yang kita jaga. Benar sih. Apa ya tadi ya, fun to drive, kemudian juga fiturnya intuitif, kemudian juga futuristik tapi tetap fungsional. Itulah yang kita hadirkan dari si Super One ini ya, dari Honda Electric ini. Dan tentunya didukung juga dengan kualitas yang sudah teruji, karena teknologi EV-nya bukan kemarin sore juga, tapi sudah dibekali research udah lama ya, yang sudah lama, sehingga bukan teknologi yang baru kita hadirkan, itu enggak gitu ya. Memang baru di Indonesia, tapi research-nya sudah cukup panjang gitu ya. Dan bahkan saking hype-nya ya di peluncuran kemarin ya, kalau kita lihat di media sosial ada beberapa influencer gitu ya, ataupun penggiat otomotif yang udah ngebooking duluan langsung gitu ya. Salah satunya mungkin bisa lihat postingannya Gofar Hilman tuh. Iya, Gofar Hilman tuh, betul. Udah mention duluan, minta di bookingin satu gitu ya, jangan sampai nggak bisa. Biar lebih meyakinkan, kita sudah mendatangkan Gofar Hilman nih. Ya silakan. Boleh, silakan masuk. Gak ada. Aduh, editan lagi udah buyang lagi gua. Dar, langsung muncul gitu ya. Di belakangnya tergambarnya dia ya. Tapi bener ya, dia yang saya lihat barusan tadi siang lihat ya di Instagramnya, dia bilang tuh, sisain ya Honda Ismi satu yang ungu katanya, kata Gofar Hilman gitu ya. Saya mau ajak keliling nanti di kota di Jakarta gitu ya, dan saya akan modif mobil. Sisain yang ungu. Dia seantusias itu gitu ya. Special post dia bikin. Iya, special post loh dia bikin sendiri gitu ya. Ada juga mungkin yang siapa Bang? Ini Fitra Eri ya, Bang. Fitra Eri juga tertarik ya. Karena mobil ini memang EV tapi petrol head-nya, jiwa petrol head-nya itu nggak hilang gitu. Betul. Buat orang-orang yang memang ngerasa ya gue ini petrol head gitu, gue ini memang senangnya modif mobil bensin gitu. Dan ini hadir mobil listrik yang tetap ada jiwa petrol head-nya itu. Jadi makanya mungkin Fitra Eri, Gofar Hilman, atau mungkin yang lain yang kita nggak tahu tuh kayaknya udah mulai ngantri gitu, udah mulai ngelobi kayaknya. Karena mereka paham gitu ya, apa yang dibawa ataupun sensasi berkendara yang berbeda dari mobil EV kebanyakan. Iya, betul. Itu yang memang menjadi pembeda gitu ya. Dan sebenarnya menyambung nih obrolan dari tadi, dari media review, terus juga dari influencer ya, memang merespon cukup positif gitu ya. Tapi ini yang mungkin menjadi pertanyaan saya lagi nih buat teman-teman gitu ya. Ini kan bicara secara produk, oke, kita tetap mendapatkan secara fun to drive-nya, tetap mengedepankan secara fitur khas Honda-nya gitu ya. Tapi saya juga mungkin mau coba membahas terkait dengan after sales-nya. Ya, kalau secara fitur tadi Super One udah oke lah, sip ya. Ya betul, karena memang ya kita balik lagi yang ngingetin bahwa konsumen awam ini seringkali dia cuma terobsesi ya pada kapasitas, kayak kapasitas baterai, atau mungkin jarak tempuh, kan ada standar range, long range gitu ya. Atau mungkin harga yang bersahabat yang 150 juta, 175 juta. Nah, tapi kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan mendasar gitu, kayak kalau misalnya kita beli mobil ini terus nanti di jalan kenapa-napa tuh gimana gitu, siapa yang bakal nolongin, siapa yang bakal handle gitu ya. Terus nanti kalau misalnya tadi ada kerusakan, kira-kira berapa lama nih bisa ditangani, jangan sampai terjadi trouble gitu ya. Akhirnya lupa nih ya kan, karena memang tadi ketersediaannya udah nggak jelas kapannya gitu kan, waktunya gitu ya. Akhirnya mobilnya cuman diem doang di rumah. Nah ini kan juga secara ekonomi kan terbuang, sayang gitu kan, mobil yang memang sudah dibeli pas rusak ternyata spare partnya lama, akhirnya diem doang di bengkel atau diem doang di rumah, kan jadinya nggak kepake. Nah, nambahin dikit ya Bang ya, di sini justru jadi peluang emas kita ya, jaringan dealer yang sudah selama ini kita bangun gitu ya, dan bahkan terus berkembang sampai dengan sekarang ya teman-teman ya. Karena kita beberapa waktu lalu juga masih GO beberapa. Oh iya ya, sampai ke Merauke ya. Ya, Merauke, terus yang Makassar. paling baru juga Makassar ada di beberapa daerah. Jawa Tengah banyak kok. Jawa Tengah juga ada, betul. Jadi
sampai saat ini kita tetap konsisten gitu ya untuk memperluas jaringan dealer, dan inilah yang menjadi peranan krusial dalam melawan ketakutan konsumen untuk saat ini gitu ya. Betul. Jadi kita sudah memiliki fondasi ekosistem yang kuat, layanan purna jual yang sudah mengakar kuat di berbagai wilayah gitu ya. Dan tentu saja seiring dengan hadirnya ini kendaraan listrik terbaru kita yang tadi ya Honda Super One ini dibekali juga dengan kesiapan para teknisinya, kemudian juga kelengkapan peralatan untuk repair dan kebutuhan lainnya gitu ya. Betul. Dan standarisasi penanganan unitnya untuk Honda Electric gitu ya. Jadi harusnya inilah yang bisa menjadi motivasi kita sebagai seorang sales konsultan bisa lebih percaya diri lagi ketika menawarkan kepada konsumen gitu ya. Jadi konsumen kita nantinya yang ingin memiliki Honda Electric itu bisa menikmati pengalaman memiliki mobil elektrik yang sepenuhnya sekali lagi bebas cemas gitu ya. Menarik ya, berarti bahwa Honda di era elektrifikasi ini atau di industri EV ini bukan hanya saja mengeluarkan produk baru, udah gitu, tapi justru Honda menyiapkan ekosistem dulu berarti ya. Ekosistem yang kuat dulu, pondasinya, dealer dan lain sebagainya itu yang disiapkan dulu, baru produknya kita keluarkan gitu. Semakin memperkuat fondasi, betul ya. Jadi nggak kebalik gitu ya. Maksudnya gimana? Ya jual mobilnya dulu, butuhnya belakang. Iya, nah itu yang repot justru. Ya, itu yang banyak terjadi, justru banyak keluhan di lapangan tuh justru kan seperti itu ya guys. Ya, mobilnya dulu yang dijual, tapi ekosistemnya belum dibangun gitu ya. Jadi salah kebalik. Salah ya. Tapi banyak yang terlena juga gitu ya. Ya balik lagi, makanya peran dari kita, kalau kita ngomong dari sisi sales konsultan ya, ya jadi tanggung jawab kita juga untuk menyadarkan konsumen gitu ya, jangan sampai betul. terbawa hype itu gitu ya. Jadi benar-benar hegemoni, hype. Oh iya. Emang itu ya Bang? Iya Bang, hegemoni. Iya. Jadi memang ada inilah pertimbangan-pertimbangan yang harus jelas dan juga cerdas. Jadi jangan cuman karena wah mobil listrik nih murah nih gitu kan, sesuai nih sama budget nih gitu. Itu lupa sama tadi ya hal-hal yang sudah disampaikan. Jadi jangan sampai beli mobilnya dulu tapi lupa nih after sales-nya gimana, kan itu jadinya salah. Kayak misalnya perumahan, bikin rumah dulu jalannya belakangan kan bingung. Iya, terus mau lewat mana? Iya kan? Iya sih. Ini sama kayak beli mobil gitu ya. Jadi memang ada 3 pertimbangan konsumen yang harus kita pikirkan, atau kita harus tadi ya edukasi. Jadi 3 pertimbangan cerdas, salah satunya ya kualitas pasti nomor 1 kan, terkait dengan fun to drive-nya, fungsionalnya gitu ya. Terus juga kejelasan layanan after sales, bengkelnya udah tersebar di mana aja nih. Jangan sampai besok kita bingung nih, ada apa-apa, wah bengkelnya jauh dari rumah, kan itu repot kan. Dan yang terakhir adalah reputasi. Nah, nama besar dari sebuah merek ini kan juga jadi pertimbangan gitu kan. Iya. Jadi emang pada akhirnya kalau beli mobil ini kan bukan mindahin seonggok besi sama karet ke garasi gitu, enggak ya, itu ya bukan buat pajangan, tapi kan mau kita pakai, mau digunakan untuk keseharian kita, menunjang aktivitas kita. Jadi kita ingin membeli sebuah ketenangan, ingin membeli rasa aman gitu ya, untuk bisa menyupport hidup kita selama beberapa tahun ke depan. Betul. Ya berarti untuk teman-teman saya sekali lagi ya, di kesimpulan di segmen ini adalah intinya kita harus bisa memberikan edukasi, kita harus bisa menjelaskan, dan tadi ada konsultatifnya, lagi-lagi menenangkan konsumen kita. Karena apa? Karena ya bicara tadi yang perlu kita sampaikan ya teman-teman, ekosistem kita sudah kuat ya, ekosistem kita sudah siap gitu ya. Itu yang harus kita tanamkan untuk para konsumen kita. Jangan hanya, betul kata Mahfud tadi, jangan hanya memindahkan besi dan karet ke garasi, tapi yang harus kita tanamkan ke mereka adalah berikan rasa rasa aman gitu ya, rasa aman yang tentu mereka nggak akan worry nanti untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Setuju. Oke guys, itu dulu di segmen yang kedua. Kita akan lanjut di segmen yang ketiga. Oke guys, ya kita sudah di penghujung acara ya, atau di penghujung podcast ya. Tentu di terakhir kali ini kita akan coba menyimpulkan lagi nih apa yang sudah kita bahas di podcast kita kali ini ya. Bahwa dari awal tadi kita sudah membahas terkait dengan kondisi mobil listrik di Indonesia seperti apa, termasuk keraguan konsumen kita seperti apa. Bahkan tadi
kesiapan Honda gitu ya untuk bermain di pasar listrik seperti apa tadi juga sudah dijelaskan sama teman-teman saya di sini gitu ya. Dan menegaskan terakhir mungkin ya dari kita ya bahwa di era listrik ini saat konsumen dilanda keraguan gitu ya dan segudang pertanyaan yang mereka cari intinya adalah kan sebuah ketenangan ya, bukan hanya sekedar barang yang canggih saja, tapi ketenangan juga yang patut mereka cari juga gitu ya. Sepakat. Jadi bebas rasa cemas tadi ya. Jadi ketenangan ketika mereka bingung, yang mereka butuhkan itu adalah sebuah brand ya yang mampu berdiri kokoh gitu ya, siap berdiri di belakang mereka gitu ya ketika mereka membutuhkan. Jadi bukan Bang. Susah lagi ntar editnya nih. nanti silakan di belakangnya Bang Randy tuh ya, berdiri di belakangnya Bang Randy. Jadi intinya memberikan rasa tenang itu mutlak lah bagi sebuah brand ya untuk konsumennya. Sepaket. Sepakat. Silakan ya. masuk paket. Ada yang beli. Ya, karena memang sekarang tugasnya sales consultant terutama sales Honda itu ya udah bergeser lah. Jadi kita sebagai sales Honda gitu ya, bukan lagi sekarang tugasnya menghafal brosur gitu ya, menghafal spesifikasi gitu ya. Nah, ini udah bukan ini lagi tugasnya ya. Jadi tugas utamanya sekarang ya bagaimana caranya meyakinkan konsumen ya. Menjelaskan bahwa memang Honda ini udah membangun kepercayaan ini bertahun-tahun, bukan kayak Roro Jonggrang. Lagi. Iya. Bukan kayak kemarin sore gitu ya, kemarin malam atau minggu lalu gitu ya bangun kepercayaan, tapi sudah bertahun-tahun gitu ya. Melalui kualitas produk yang memang sudah teruji ya, melalui after sales yang memang solutif ya. Nggak yang sulit untuk ditemukan contohnya untuk bengkelnya atau spare partnya yang lama. Nah, enggak gitu ya. Jadi memang Honda ini punya komitmen yang jangka panjang gitu. Jadi bukan hanya hari ini tapi ya untuk kehidupan selanjutnya gitu ya, beberapa tahun ke depan gitu sih. Jadi produk itu mungkin produk baru itu bisa ditiru oleh kompetitor, asik ya. Fitur baru mungkin juga bisa disusul dengan cepat. Perang harga mungkin juga bisa berubah kapan saja, bisa memberikan harga yang cukup kompetitif. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan adalah kepercayaan konsumen yang memang sudah terbangun oleh sebuah brand tersebut. Itu yang sangat sulit gitu ya. Jadi pantun kali ya. Jadi produk kita kan udah berkualitas gitu ya, silakan dijual, tapi jual juga rasa aman kepada konsumen gitu ya. Nama besar yang sudah puluhan tahun kita bangun ya, menemani keluarga Indonesia, itu yang menjadi keunggulan kita juga, jangan dilupakan. Ya. Oke lah, itu aja ya guys. Intinya adalah kalau disimpulkan lagi, intinya adalah kita harus percaya diri di tengah persaingan ataupun pasar di era elektrifikasi ini, karena kita harus pede lah ya terkait dengan pondasi kita sudah siap. Mobil kita juga bukan hanya sebarang mobil yang bisa jalan, tapi kita punya ciri khas ya. Mobil elektrifikasi kita itu punya ciri khas yang fun to drive-nya yang memang tidak bisa dihilangkan ya. Dan ini yang menjadi pembeda dengan yang lain gitu ya. Yang membedakan sales hebat dengan sales yang biasa saja adalah mentalitas. Asik ya. Teaser untuk webinar episode berikutnya. Maksudnya apa? Boleh disampaikan dulu? Nggak usah ya. Nanti Bang, saya kasih tahu Bang. Udah tahu ya. Lanjut. Oke ya, itu aja sih guys ya untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, mudah-mudahan bisa membara lagi motivasi semangat teman-teman untuk lebih tetap semangat lagi menjual dan mencintai produk Honda kita, gitu ya. Sekali lagi thank you guys semuanya yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight di podcast kali ini. Jangan lupa untuk diberikan like ya guys, diberikan komen, di-share juga kalau misalkan video ini bermanfaat. Share ke teman-teman sales yang lain yang belum nonton. Jadi wajib semua sales Honda. Betul ya, ke orang tua, ke ibu, ke calon mertua. Boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa. Biar orang tuanya tahu. Biar tahu. Edukasi juga ini ya. Kan nyeritain ke tetangganya. Oh iya benar. Jadi nama prospek baru. Edukasi juga, edukasi. Jadi lewat orang tua ke orang tua. Betul. Kan? Jadi jadiin satu ya. Jadiin satu. Semuanya di-share aja ya. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Thank you guys. Sales tahu Roro Jonggrang nggak? Nah kalau nggak tahu, nih ditampilkan. Elah. Roro Jonggrang sama candi-candinya. Oke, thank you.